Warahmatullahi wabarakatuh. Di teman media sudah? Sudah. Ya. Ini tadi kami sudah melakukan rapat mengenai menanggapi perkembangan situasi Omikron yang sedang ramai dibicarakan. Pada hari Kamis tanggal 25 November, Afrika Selatan telah mengumumkan adanya varian baru yang merebak di salah satu negara bagian mereka. Varian yang baru yang merebak di salah satu negara bagian ini, varian yang disebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuan virus untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin ataupun antibodi yang dihasilkan secara natural akibat infeksi COVID-19 varian sebelumnya. Nah, mencermati mutasi tersebut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron B11529. Saya ulangi, B11529. Sampai dengan hari ini, ada 13 negara sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron ini di negara mereka, dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Varian Omicron ini sudah ditemukan diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Nah, untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada hari ini pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Saya ulangi, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah. Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian Omicron ini. Kami memperkirakan dengan kerjasama internasional yang baik, butuh 1 sampai 2 minggu ke depan untuk bisa lebih memahami lagi bagaimana efek dari varian Omicron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah. Hal ini mengingat ada banyaknya mutasi pada area reseptor binding domain bagi dari virus yang untuk mengikat sel yang akan diinfeksi yang biasanya dijadikan sasaran bagi antibodi untuk mengenali virus COVID-19. Sehingga ketika terjadi mutasi pada bagian tersebut, muncul kekhawatiran bahwa varian Omicron ini dapat mengurangi efektivitas vaksin yang ada. Oleh karena itu, langkah-langkah pengetatan perbatasan dan kedatangan dari luar negeri ini diambil pemerintah sebagai langkah waspada untuk mencegah, menghambat varian Omicron ini masuk ke Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dapat dievaluasi kembali ketika pemahaman kita
terhadap varian Omikron ini bisa lebih baik melalui penelitian-penelitian yang sedang berjalan saat ini. Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia masih terkendali. Bahkan pada hari ini kita hanya mencatat 275 kasus baru dan hanya 1 kasus fatality. Saya ulangi, hanya 275 kasus baru dan hanya 1 kasus fatality. Ini satu hal yang luar biasa yang terjadi pada hari ini. Dari sekian bulan kita mengalami serangan yang hebat dari Delta varian. Tentunya hal ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Meskipun kita harus tetap waspada dengan peningkatan kasus COVID-19 di banyak negara. Munculnya varian Omikron ini dan ancaman peningkatan kasus akibat Nataru. Selain pengetatan kedatangan dari luar negeri, pemerintah akan terus mendorong disiplin protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi terhadap berbagai relaksasi aktivitas masyarakat yang sudah dibuka oleh pemerintah. Disiplin protokol kesehatan yang akhir-akhir ini mengalami penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kami mohon sekali lagi supaya kita semua saling mengingatkan bahwa pemakaian masker, pencucian tangan, jaga jarak, dan juga tadi vaksinasi itu betul-betul harus kita patuhi. Selain disiplin protokol kesehatan, pemerintah juga terus mendorong percepatan vaksinasi, nah terutama untuk lansia, mengingat mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap dampak COVID-19. Terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan peduli lindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Berangkat dari pengalaman kita terakhir menangani Delta varian, manakala kita semua kompak, bahu-membahu, tidak perlu saling menyalahkan, karena apa yang kami putuskan ini juga, pemerintah putus telah mendapat masukan dari para ahli-ahli epidemiolog kita, yang telah dari waktu ke waktu menjadi partner pemerintah untuk membuat keputusan penanganan COVID-19 di tanah air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Menkes, dilanjutkan. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menampilkan sedikit materi untuk memberikan update ke teman-teman wartawan. Yang pertama adalah halaman berikutnya, bahwa varian Omikron ini diidentifikasi pertama kali masuk GIS-8 9 November. Menjadi varian under investigation oleh WHO 24 November, langsung ditingkatkan menjadi varian of concern 26 November, dalam 2 hari. Loncat melampaui level yang namanya varian of interest, jadi loncat. Ya. Dan Indonesia menindaklanjuti tanggal 28 November. Jadi dari 9 November, 24, 26, 28. Ya. Jadi pesan pertama yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan media adalah bahwa dunia dan Indonesia sekarang sudah jauh lebih cepat dan lebih canggih mengidentifikasi varian-varian baru, karena varian baru inilah yang menyebabkan lonjakan. Jadi setiap ada alfa, beta, delta, setiap ada varian baru selalu terjadi lonjakan. Jadi faktor utama lonjakan itu adalah varian baru. Nah, kenapa ini menjadi varian of concern cepat? Karena dia mutasinya sangat banyak dan mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian-varian sebelumnya ada di sini. Mutasi ada sekitar 50, 30 mutasinya ada di spike protein, di mahkota dari coronanya, dan dari 30 mutasi tersebut, dan 50 mutasi totalnya, banyak mutasi-mutasi yang ada di varian alfa, beta, delta, dan gamma yang buruk-buruk yang diidentifikasi. Mutasi yang buruk itu dibagi menjadi 3 kelompok.
Kelompok yang pertama adalah kelompok mutasi yang meningkatkan keparahan atau severity. Kelompok kedua adalah mutasi-mutasi yang meningkatkan transmisi penularan. Kelompok ketiga adalah kelompok mutasi yang meningkatkan escape immunity. Jadi bisa menghindari vaksin. Khusus untuk Omikron ini, studinya masih berjalan, Bapak Ibu. Jadi jangan termakan berita-berita hoax yang seakan-akan mereka menjadi ahli virologi. Karena ini bukan bidangnya dokter, ini bidangnya life sciences, bidangnya virologis. Ya, jadi semua orang mendadak jadi jutaan jadi virologis. Untuk kelompok meningkatkan keparahan, sampai sekarang belum ditemukan indikasi bahwa varian Omikron ini meningkatkan keparahan atau increase severity. Belum teridentifikasi. Untuk meningkatkan transmisi penularan, kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya. Kemungkinan besar. Sedang difinalisasi risetnya. Apakah dia bisa escape immunity atau menurunkan kemampuan antibodi dari infeksi atau vaksinasi sebelumnya? Kemungkinan besar iya. Balik lagi belum dikonfirm. Jadi ada 3 kelompok bahaya: meningkatkan keparahan, meningkatkan transmisi, mengelak menurunkan kemampuan dari infeksi, kemampuan antibodi dari infeksi dan vaksinasi. Untuk yang pertama belum ada konfirmasi. Untuk yang kedua dan ketiga kemungkinan besar iya, ya, tapi belum konfirmasi sekali lagi karena sedang diteliti terus oleh para ahlinya. Di halaman berikutnya, yang poin kedua yang kita mau sampaikan adalah, jadi poin pertama, Indonesia dan dunia sudah cepat mengidentifikasi, sudah memiliki kapasitas lab yang baik, sehingga kalau ada varian baru kita tahu dan kita langsung bisa gerakan antisipasi. Yang nomor 2, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan selalu berbasis data. Jadi kita lihat kasus konfirmasi positif itu 9 negara, 128 kasus. Kasus yang probable, masih mungkin, masih hearsay, itu ada 4 negara lainnya. Ada 4 negara lainnya. Jadi total ada 13 negara. 9 sudah pasti ada, 4 masih kemungkinan ada. Jadi kita juga tidak perlu terlalu panik, terburu-buru dan mengambil kebijakan yang tidak berbasis data. Ya. 9 dan paling banyak itu di Afrika Selatan, Botswana, Inggris, Hong Kong, Australia. Di halaman berikutnya, di halaman terakhir dari saya, kita juga melihat resikonya ke Indonesia di gimana. Untuk negara-negara yang sudah terkonfirmasi ada, yang paling banyak penerbangan ke Indonesia adalah Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Untuk negara-negara yang kemungkinan ada paling besar dari Belanda, Jerman. Ya, jadi yang sudah pasti ada Omikron, resiko terbesar ada dari Hong Kong, Italia, Inggris, baru Afrika Selatan. Karena penerbangannya sering ya kita. Sedangkan yang kemungkinan ada dari Belanda, Jerman, dan Denmark. Jadi teman-teman, itu update-nya kami. Balik lagi yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kemampuan jaringan lab sudah mampu untuk melihat penyebarannya di dunia, mengidentifikasi dengan cepat, dan membuat kita bisa merespons kebijakan dengan cepat. Yang nomor 2, kebijakan yang kita bikin berbasis data. Jadi data dari yang sudah konfirmasi dan yang diduga ada konfirmasinya, dan kita juga melihat faktor resikonya siapa saja yang banyak penerbangannya datang di Indonesia. Belajar dan kita lakukan ini bukan hanya untuk pelabuhan udara, tapi juga perbatasan pelabuhan laut dan juga darat. Karena pengalaman kita di Delta justru masuknya dari laut. Jadi kita jaga di sana. Kita akan pastikan semua kantor karantina pelabuhan udara, laut, dan darat bekerja dengan keras. Kebijakan kita semua kedatangan internasional nanti akan kita tes PCR, kalau positif harus akan di genome sequence, sehingga kita tahu apakah ada varian baru atau tidak. Sampai sekarang Indonesia belum teramati adanya
varian Omikron ini. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Saya persilakan Prof. Iwan berikan komentar. Ya, terima kasih Pak Menko. Jadi memang yang tadi kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko sudah didiskusikan dengan kami, bukan hanya dengan saya saja, tapi ada Pak Pandu Riono, Pak Hari, terus kemudian ada Pak Windu, kami epidemiolog yang tersebar dari berbagai universitas. Jadi betul kita perlu hati-hati. Jadi kan tadi dari Pak Menkes mengatakan bahwa masih banyak yang belum kita ketahui dari Omikron ini, karena kan masih baru. Tapi kita perlu berhati-hati. Jadi kita ambil tindakan supaya varian ini tidak masuk dan menyebar. Gitu. Dan saya setuju tadi dengan kebijakan yang sudah diambil. Kami setuju karena sudah didiskusikan dengan kami, gitu ya. Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah. Tindakan terbaik yang kita bisa lakukan saat ini. Tentunya karena informasi tentang varian baru ini masih berkembang, ini akan dievaluasi dalam 2 minggu ke depan. Jadi dalam 2 minggu ke depan nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, kita bahas lagi yang terbaik tindakan pencegahan untuk Indonesia seperti apa. Itu tambahan dari saya Pak Menko. Saya persilakan dari Kepala BNPB Pak Haryanto, silakan Har. Terima kasih yang terhormat Bapak Menko, rekan-rekan media sekalian. Atas saran Bapak Menko mungkin kami akan menyampaikan semacam grafik supaya ini menjadi pedoman bahwa terlihat di situ bahwa untuk WNA yang pernah atau berasal dari negara-negara ada 10 negara, Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Angola, Namibia, dan Hong Kong, atau pernah tinggal dan mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari, ini ditutup untuk masuk ke Indonesia. Adapun untuk warga negara Indonesia yang berasal dari 10 negara yang tadi saya sebutkan, tetap bisa masuk ke Indonesia, tetapi harus menjalani karantina 14 kali 24 jam atau 14 hari. Tentu saja beserta ketentuan-ketentuan PCR secara ketat. Kemudian bagi WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia di luar 10 negara yang tadi saya sampaikan, ini tetap menjalani karantina selama 7 kali 24 jam. Di 3 hal tersebut ada beberapa yang diberlakukan dalam mekanisme khusus, antara lain ada beberapa WNA atau WNA yang dari 3 negara yang tergabung dalam TCA, yaitu dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab ini, kemudian pemegang visa diplomatik, kunjungan setingkat menteri ke atas, dan anggota G20 yang bukan berasal dari 10 negara di depan, ini tidak perlu karantina tetapi tetap dilaksanakan pengawasan dan menggunakan sistem travel bubble. Itu 4 hal utama. Kemudian menindaklanjuti setelah ini, maka BNPB akan mengeluarkan surat edaran yang berlaku mulai besok, berlaku 0001 tanggal 29 November 2021. SE-nya sudah ada, lanjut. Nah, ini SE-nya sudah mulai besok pagi akan diberlakukan. Demikian Bapak Menko, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin dari media ada pertanyaan, saya persilakan. Dari media ada pertanyaan, kalau tidak ada, izin bertanya Pak Menko. silakan. Saya Irham dari BBC News Indonesia. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Tadi sebelumnya sempat disebutkan bahwa ada sejumlah negara Afrika plus Hong Kong satu. Nah, itu kan ada beberapa negara Eropa yang hitungannya sudah terdeteksi juga. Dan kita punya catatan ada daftar 19 negara, di dalamnya Italia. Nah, apakah nanti akan ada evaluasi terhadap list daftar negara yang bisa direct dari 19 negara itu ke Indonesia? Terima kasih.
Kita akan evaluasi perkembangan ini secara cermat. Jadi kita juga tidak perlu terlalu takut, terlalu buru-buru untuk bereaksi, karena masih banyak yang kita tidak tahu dan tidak paham mengenai Omikron ini. Jadi saya pikir evaluasi akan kita lakukan terus secara berkala mengenai ini. Mungkin Prof. Iwan mau nambahkan? Ya, terima kasih Pak Menko. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah negara-negara yang sudah terjadi transmisi komunitas varian Omikronnya ya. Artinya yang dilarang masuk itu adalah yang sudah terjadi transmisi komunitas, jadi sudah menyebar di populasi di negara itu. Sedangkan di negara-negara yang baru terdeteksi saat di pintu masuk, jadi ada orang asing masuk ke negara itu, kemudian terdeteksi di karantinanya, itu belum tidak dilarang ya, karena belum menyebar di populasi negara itu. Tapi itu kita perlu amati, dan itu kita perlu segera ubah daftar negara-negara itu sesuai dengan perkembangan penyebaran Omikron ini. Ya. Oke, dari Pak Budi ada? Cukup Pak Menko. Oke, silakan, masih ada pertanyaan? Endro Pak dari berita1.com Pak. Silakan. Pak, sejauh ini baru ada larangan pendatang dari 8 negara Afrika. Nah, bagaimana dengan pendatang dari negara lain yang kedapatan sudah ada kasus import Omikron ini? Ya, saya sudah singgung tadi, kita sangat hati-hati juga untuk membuat keputusan-keputusan karena masih banyak yang kita tidak tahu. Jadi tadi tim ahli Prof. Iwan CS itu kita tugasi juga untuk memonitor, dan juga tadi dari Kementerian Kesehatan Pak Budi untuk melihat lagi lebih detail data-data yang lebih lengkap dari berbagai sumber kita. Silakan. Kalau tidak ada, terima kasih, dan sekali lagi kita tidak perlu silakan. Ya, Ilham Pemenko dari Media Indonesia, Pak Menteri Kesehatan, Pak Kepala BNPB, dan Prof. Iwan. Izin bertanya soal PMI yang ada di Afrika Selatan dan 12 negara lain yang sudah konfirmasi soal Omikron, Pak. Ini bagaimana nanti penanganan dari pemerintah Indonesia sendiri? Terus bagaimana juga berapa banyak jumlah PMI yang ada di 13 negara tersebut? Kemudian potensi kedatangan mereka untuk kembali ke Indonesia itu bagaimana penanganannya, Pak? Terima kasih, selamat malam. Nah, ya kalau dia datang ya kita perlakukan seperti yang tadi. Dia warga negara kan tidak boleh kita larang kembali. Dia akan masuk karantina sesuai tadi yang sudah diumumkan. Masih ada yang lain? Pak, ini Tasya dari kantor berita Bloomberg, Pak. Ya. Mau tanya, ini larangan masuk bagi WNA ini berlaku untuk berapa lama ya, Pak? Makasih. Tadi saya katakan kita akan melihat 14 hari ke depan, tapi kita terus akan evaluasi dari hari ke hari. Karena ini seperti lagi saya sampaikan lagi, ini varian baru yang masih tadi hasil penjelasan para pakar, apakah ini mematikan seperti yang lain atau lebih parah dari Delta varian, kita masih banyak big question mark mengenai ini. Jadi kita tidak buru-buru. Anang Pak Menko. Ya. Koran Rakyat. Anang. Silakan. Ya, izin Pak Menko. Kenapa hanya diperketat aja Pak Menko? Nggak sekalian di istilahnya setengah di lockdown atau gimana ini? Apa nggak khawatir kecolongan nanti? Kalau dari pengalaman kita, karena seperti juga kami sepakat, kita sudah jauh lebih canggih daripada kejadian yang lalu. Kita mengawasi dengan cermat, saya kira sudah cukup bagus. Jadi kita mencari keseimbangan, sekali lagi equilibriumnya. Karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat banyak negara yang melakukan lockdown itu malah ya dapat serangan lebih banyak. Kita malah yang melakukan pendekatan seperti PPKM itu atau keseimbangan itu akan lebih baik. Izin Tapi di Indonesia belum ada indikasi ditemukan Pak Menko kira-kira. Sampai hari ini belum. Tadi Prof. Iwan yang hadir di sini, juga tadi Prof. Windu, Prof. Hari, Prof. Pandu, semua masih begitu, dan juga tadi Menteri Kesehatan dengan timnya yang canggih-canggih itu juga masih begitu. Dan kita memelihara kontak sangat baik kepada lembaga-lembaga atau negara-negara lain di dunia. Oke, terima kasih Pak Menko. Perlu di... Izin Pak Menko, ini dari ERA Pak. Terakhir dari ERA, silakan.
Ini mungkin untuk Pak Menko dan Pak Menkes, izin bertanya, ini kan sudah ada beberapa pemberitaan yang mengatakan bahwa varian ini sedikit menurunkan efikasi dari vaksin. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat supaya tetap mau divaksin, Pak? Kan soalnya juga target dari Pak Presiden tahun ini sudah harus mencapai herd immunity. Takutnya dengan adanya pemberitaan seperti itu, masyarakat menjadi enggan divaksin. Langkah dari pemerintah seperti apa? Terima kasih, Pak. Enggak, sebenarnya vaksin itu tetap sampai hari ini masih sangat baik. Jadi jangan juga, ini kan baru dugaan-dugaan. Jadi belum ada yang berita pasti. Jadi kita harus memegang satu data-data. Jadi semua keputusan dibuat pemerintah itu berbasis data. Jadi bukan berbasis katanya. Jadi saya minta media juga tidak perlu membuat berita-berita yang sepertinya sudah kayak perang dunia aja, enggak. Masih sangat terkendali kok, tapi kita tetap super hati-hati. Jadi langkah yang ini, measurement ini menurut kami tadi rapat sore sudah langkah yang paling konservatif. Jadi Pak Menteri Kesehatan juga tadi sudah memaparkan detail dengan angka-angka semua dan para ahli, akhirnya kami sepakat tadi dengan keputusan ini. Dan Presiden sudah memerintahkan tadi pagi, tadi siang, supaya betul-betul dicermati keputusan yang akan dibuat ini betul-betul yang paling baik buat negeri kita. Dan itu telah kami lakukan. Itu sebabnya evaluasi itu bisa aja sekali 2 hari kita lakukan, tergantung daripada informasi kita dapatkan dari misalnya WHO atau lembaga-lembaga kredibel dunia lainnya. Ya, saya kira mungkin Pak Budi mau nambahkan lagi, saya kira. Izin Pak Menko. Muhammad Siddiq dari. Oke, terima kasih. Pak Luhut, Chico from ABC. Pak Luhut, do you mind? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.